Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusdurakum ya ahli dargi wa ya ahli al-batin wa ya ahli al-nawbati wa ya ahli al-nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darus Salihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ditakdir dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man la yuhibbul ilma wa la ahlahu la khaira fihi. Orang siapa yang tidak mencintai ilmu dan orang yang mempunyai ilmu ataupun orang yang mempelajari ilmu, maka tanda dia adalah orang yang tidak ada kebaikannya di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau ada orang cinta dengan ilmu dan majelis ilmu yang semacam ini, berarti orang tersebut penuh dengan kebaikan, pemberian, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan warisannya para nabi. Barang siapa yang menghidupkan ilmunya Nabi, maka kelak insyaallah dijanjikan akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk rombongannya Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hikmah yang ke 58. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu, ma sabaqat awsanu dhullin illa ala bidri tama'in. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu mengatakan dalam nasihatnya ini, ma sabaqat ay ma talat, tidaklah menjadi panjang, tidaklah menjadi rimbun, awsanudullin, itu cabang-cabang atau ranting-ranting kehinaan, illa ala bidri tama'in, kecuali atas benih ketamakan. Jadi ibarat pohon yang rindang, cabangnya banyak, sangat rindang sekali, itu tidak akan bisa terjadi kecuali benihnya memang bagus. Begitu juga di dalam kejelekan, kehinaan itu tidak akan rindang, tidak akan jadi banyak, tidak akan jadi panjang, kecuali karena benihnya sebab ketamakan, sebab tamak. Karena itu tamak ini satu hal yang dilarang. Tamak itu sifat hati, pengen dikasih oleh selain Allah, pengen dikasih oleh manusia, berharap kepada manusia. Karena itu disebutkan apa itu tamak? Mahdu ta'alluqin bin nas wastilja'in ilaihim wa i'timadin alaihim wa ubudiyatin lahum. Apa itu tamak? Yaitu murninya bersandarnya hati kita kepada manusia dan berharapnya hati kita terhadap mereka. Ini namanya tamak. Berharap diberi oleh seseorang, berharap diberi oleh manusia.
hatinya bersandar, tidak berharap pemberian dari Allah, tapi hatinya penuh dengan harapan agar diberi oleh orang. Ini termasuk penyakit hati, harus dihilangkan. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan harapan sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah harus porsinya lebih besar ada di dalam hati kita. Jangan sampai berharap kepada selain Allah itu lebih besar, akhirnya kita akan jadi orang yang salah faham. Akhirnya timbul omongan, oh kalau ndak kerja, kalau ndak saya itu masuk kerja nggak dapat gaji, mau makan apa? Nggak bisa makan. Kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Padahal walaupun dia kerja dapat hasil, kalau Allah mentakdir dia nggak bisa makan ya nggak bisa makan. Contoh, moro-moro stroke, duitnya akeh, uangnya banyak, tapi dia nggak boleh makan ini makan itu. Kenapa? Kolesterol. Maka apa nikmatnya seperti itu? Omongan-omongan yang semacam itu tuh biasanya keluar dari hati yang sudah bersandar penuh dengan kerjaannya, atau bersandar penuh dengan bosnya karena berharap gajinya. Duh, kerja tidak masalah, tapi hati jangan sampai bersandar dengan itu semua. Itu namanya tamak, menjadikan seseorang itu hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang mukmin ini mulianya karena Allah dan dengan Allah. Mukmin itu orang yang beriman bukan mulia karena pangkatnya tinggi, bukan mulia karena hartanya banyak, bukan mulia karena rumahnya besar, mewah, kendaraannya megah, bukan itu. Mulianya seorang yang beriman itu kalau hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang namanya Al-Habib Al-Imam Husain bin Ibnul Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Itu beliau Pak, seorang ulama, ahli ibadah, dan seorang wali besar di zamannya. Karena ayah beliau Syekh Abu Bakar bin Salim itu termasuk kebanggaan daripada Sadah Ba'alawi. Beliau adalah rajanya wali di zamannya, pemimpin para wali seluruh dunia, itu ayah daripada beliau. Beliau ini punya harta yang begitu banyak, kaya raya, tapi sama sekali hati beliau tidak tamak berharap dengan kekayaannya, bersandar dengan kekayaannya, sama sekali tidak. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai saking kayanya itu di Tarim, beliau tinggal di satu kota namanya Tarim, daerah Yaman. Yaman itu adalah satu daerah, satu negeri yang dipuji oleh Rasulullah. Di dalam hadis beliau mengatakan, ja'akum ahlul Yaman hum araqu afidatan, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Akan datang benar-benar telah datang kepada kalian, kata Rasulullah, ahlul Yaman. Beliau ngomong bersama para sahabatnya saat itu di Madinah. Akan datang benar-benar, akan telah datang kepada kalian, ada rombongan yang benar-benar akan datang. Mereka adalah penduduk Yaman. Hum araqu afidatan, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu Yaman, sampai-sampai Nabi memuji, meneruskan pujiannya, pengen tahu keimanan yang sejati, imannya orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, pengen tahu ilmu yang manfaat, ilmunya orang Yaman. Ini sekarang kadang-kadang di media sosial itu digiring untuk benci Arab, benci Yaman, sampai mengatakan imigran Yaman.
Padahal orang-orang Yaman itu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata para pendakwah di Nusantara ini kalau diurut jalur nasabnya itu adalah dari para ulama-ulama keturunan Yaman, termasuk Wali Songo. Saya kenal satu orang yang megang manuskrip. Manuskrip itu buku catatan nasab. Dia ini punya nasab ke atas nyambung sampai Sunan Gunung Jati Cirebon. Catatan nasab Sunan Gunung Jati bin ke atas ternyata nyambung ke Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu orang Yaman. Keturunannya Rasulullah SAW yang berada di Yaman. Jadi sebagian daripada Wali Songo, bahkan hampir sebagian besarnya itu adalah keturunan daripada para habaib, para keturunan Rasulullah yang ada di Yaman. Itu berdasarkan manuskrip tulisan tangan asli dari Pangeran Cirebon yang usianya 350 tahun. Karena itu sebagaimana sejarah yang terkenal, Wali Songo itu adalah orang-orang ulama-ulama yang turunan kakek-kakeknya adalah orang Yaman, dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dan mereka juga adalah termasuk orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Wali Songo itu punya ayahnya terus nyambung ke atas sampai Sayyidina Husain radhiyallahu anhu arda. Ada yang Sayyidina Hasan kalau nggak salah. Intinya mereka adalah keturunan dari Rasulullah SAW yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dari Yaman radhiyallahu anhu warḍah. Ini beliau Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, saking kayanya di Tarim di daerah Yaman sana. Itu sampai seluruh pabrik rokok yang ada di Tarim dibeli. Saking kayanya ini. Pabrik rokok yang ada di sana, sahamnya pabriknya dituku kabeh, dibeli semua. Setelah dibeli, tembakau yang ada dikumpulkan dan dibakar sama beliau, karena beliau nggak suka kalau ada orang rokok itu nggak seneng. Karena itu masalah hukum rokok kan ada mengatakan makruh, ada juga sebagian pendapat ulama mengatakan haram karena bisa membahayakan jantung dan seterusnya. Tapi itu terjadi perbedaan pendapat. Sampai nek ngerokok ngikuti yang makruh ya terserah, tanggungan sendiri-sendiri. Yang jelas rokok itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, beliau ikut pendapat yang tidak boleh. Saking perhatiannya terhadap kotanya, seluruh pabrik rokok dibeli dan tembakau-tembakonya dimusnahkan, sehingga Tarim bersih dari yang namanya rokok. Masya Allah, saking kayanya. Ketika kaya raya itu ada orang yang bertamu kepada beliau, kemudian beliau ngomong di hatinya tuh terbesit, katanya orang ini ulama, katanya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim radhiyallahu anhu ini beliau adalah wali besar. Lah kok hidupnya kayak gini megahnya, hidupnya kok kaya raya kayak gini. Maka Masya Allah, sebelum ngomong Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim noleh, wahai saudaraku, ketahuilah, andaikan seluruh duniaku ini terbakar habis hilang, maka tidak ada satupun bulu di tubuhku yang bergetar kaget, tidak ada. Nah kita kan tidak itu kehilangan motor, bukan hanya satu bulu, dua bulu, seawaknya kita, motorku kok hilang, bahkan pingsan, rohnya juga bergetar itu. Kehilangan HP, waduh, wes tidak karo-karo dredeg, bergetar semuanya. Nah ini beliau, andaikan ini semuanya hilang, aku tidak akan bergetar tubuhku, walaupun hanya satu rambut tidak ada yang bergetar. Alias sama sekali tidak bersandar kepada harta, beliau hatinya penuh dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ingin sesuatu, keinginan dalam hati pengen dapat sesuatu baik dari orang atau dari lainnya, ini termasuk jenis tamak.
Sampai-sampai dikatakan man asy'ara fi nafsihi mahabbata syai'in minad dunya faqad qatalaha bi sayfit tama'. Barang siapa yang di dalam dirinya merasa seneng terhadap sesuatu dari dunia, hatinya seneng, oh pengen tuku iki, pengen beli motor, pengen tuku HP, pengen hatinya punya keinginan, pengen itu namanya tamak terhadap dunia. Bahkan kalau sampai memenuhi hatinya, wah, kalau sudah seperti itu faqad qatala bisayfit tama', dia sama dengan membunuh dirinya sendiri dengan pedang ketamakan. Seakan-akan dia membunuh dirinya sendiri dengan sifat tamak yang dia kembangkan di dalam hatinya. Karena itu kalau kepingin sesuatu jangan diteruskan, jangan berlebihan. Yo nek ono tuku gak masalah. Kalau belum ada jangan sampai ngiler. Aduh, sampai kadang-kadang anak-anak pondok ini kadang-kadang ya seperti itu. Tamaknya sudah mengembang, ibarat pohon sudah rindang banget sampai ngancem sama bapaknya. Pak, aku sudah mondok tahun-tahunan. Sesuk nek liburan gak mbak itu kok HP, mau mondok nah. Saking bergantung hatinya dengan HP. Ada yang kalau nggak dibelikan motor, pokoknya saya nggak mau mondok lagi. Saya nggak mau belajar lagi. Saya nggak mau ini, nggak mau itu. Ini namanya penyakit. Penyakit hati yang wajib dihilangkan dari setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terlalu obsesi terhadap sesuatu sama dengan dia membunuh dirinya sendiri. Nah ini lihat, kalau ada santri yang seperti itu Pak, kan akhirnya dia seakan membunuh dirinya sendiri. Masa depannya hilang akhirnya. Coba kalau dia taat sama orang tuanya, insya Allah masa depannya lebih cerah, dia akan jadi orang manfaat. Kalau sampai mondok lulus atau sekolah lulus, dia akan jadi orang manfaat pasti. Tapi karena hatinya dikuasai obsesi pengen sesuatu, tamak berharap sesuatu yang berlebihan, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Masa depannya seakan-akan dibunuh oleh dirinya sendiri dengan sifat tersebut. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Ada itu santri yang seperti itu. Akhirnya dia ngancam bapaknya, saya tidak mau mondok, sekarang kerja. Setelah kerja, dia sampai sekarang nggak kaya-kaya. Bapaknya juga, ya kalau kamu nggak mau taat, ya sudah terserah. Kerja deh. Kerja bertahun-tahun, mana hasilnya? Mana motor yang dibeli? Mana HP yang bisa dibeli? Tidak bisa, tidak ada apa-apanya juga. Ini sama dengan membunuh dirinya sendiri, membunuh masa depan yang seharusnya cerah, hidup jadi orang bermanfaat. Dia seakan-akan sudah mati, tidak punya manfaat, tidak ada manfaat yang bisa diberikan terhadap sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sifat tamak, obsesi berlebihan terhadap dunia ini harus dihilangkan. Ini jangan dibiarkan sampai seperti pohon yang begitu rindang, itu jangan. Kalau sudah di sifat tamak, keinginan obsesi berlebihan ini dibiarkan dalam hati, maka akhirnya dia sendiri yang akan rugi. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan juga oleh Sahibut Tanwir, beliau mengatakan lau tatahharat tami'u tatahhar minat tama', wahai muridku, bersihkanlah hatimu dari sifat tamak, dari sifat obsesi yang berlebihan terhadap dunia, keinginan yang berlebihan terhadap dunia, berharap yang berlebihan terhadap dunia, fil khalqi, baik dari makhluk siapapun itu. Kenapa harus dibersihkan hati dari hal yang seperti ini? Falau tatahharat tami'u fihim bisab'ati abhurin ma taharahu illa al-ya'su minhum warraful himmati anhum. Sebab orang yang sudah hatinya penuh dengan ketamakan, keinginan ingin meraih sesuatu, hatinya dipenuhi oleh itu, oleh obsesi untuk meraih sesuatu tersebut, maka orang seperti ini nggak akan bisa dibersihkan dengan 7 lautan saat dunia ini kali 7 buat bersihkan orang itu nggak bisa bersih. Artinya apa? Ini kotoran hati yang luar biasa ini, saking kotornya ini sampai lautan saat dunia dibuat nyuci hatinya masih kurang. Diambilkan lautan lagi, suci kurang, sampai 7 kali, 7 lautan habis masih tidak bisa suci orang ini. Orang sudah punya obsesi berlebihan,
bersandar berlebihan terhadap dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali apa? Kecuali dia mau memutus itu. Keinginan obsesinya dia putus, dia sendiri yang ingin memutusnya, baru dia akan jadi hamba Allah yang suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suatu ketika beliau pernah datang ke kota Basrah. Beliau kan presidennya kalau bahasa sekarang, khalifah, pemimpin umat Islam di zaman itu. Beliau kalau di negeri kita ya presidennya. Pusat pemerintahannya di Madinah. Suatu ketika beliau kunjungan ke Basrah, Irak. Madinah kan di Arab Saudi. Beliau ke Irak, ke Basrah. Setelah di Basrah beliau masuk ke Masjid Jami'. Maka di masjid tersebut ada banyak majelis. Di sini ada ngaji, karena masjidnya besar, orangnya banyak. Di sini ada ngaji, sana ngaji. Maka diperhatikan sama beliau, di antara majelis-majelis ini ternyata ada kumpulan-kumpulan yang di situ cuma cerita-cerita dok, mencerita-cerita saja. Akhirnya diusir semua sama Sayyidina Ali. Tidak ngajari agar bersih hati dan lain, cuma cerita-cerita aja, cerita-cerita di masjid, diusir semua sama beliau. Dongeng-dongeng. Sampai akhirnya tinggal satu orang di situ, semuanya udah diusir semua karena apa itu tadi, ibarat kalau sekarang itu duduk-duduk jagong ngalor ngidul gak jelas, disuruh keluar semua sama Sayyidina Ali. Jangan ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat di masjid, seluruh keluar semua. Kecuali satu orang, tinggal satu orang, namanya seorang pemuda ini, nama beliau adalah Hasan Al-Basri. Saat itu beliau masih muda. Kemudian ditanya pada Sayyidina Ali, ya fata, inni sa'iluka an amrin, fa in ajabtani anhu abqaituk, wa ila aqamtuk kama aqamtu ashabak. Wahai pemuda, aku akan tanya kepadamu sesuatu. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, aku biarkan kau duduk di sini. Kalau enggak, tak usir sebagaimana mereka semua tak usir tadi. Tak suruh keluar dari masjid ini. Tidak layak di masjid. Kemudian Sayyidina Ali dipersilahkan oleh beliau untuk mengajukan pertanyaan. Sal amma syi'ta. Silahkan wahai Sayyidina Ali, bertanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah mengatakan, malakuddin. Wahai pemuda, apakah yang dimaksud intisari agama? Intisari agama itu apa? Maka beliau menjawab, al-wara'. Intisari agama agar kita selamat itu apa? Maka dijawab beliau, al-wara'. Wara' itu apa? Wara' itu menjaga dari segala hal yang rancu. Oh, ini ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Udah tak tinggalkan aja untuk cari ridho Allah. Ini ada yang halal haram. Hukumnya katanya ada yang mengatakan halal haram. Rancu, hukumnya tengah-tengah, abu-abu. Enggak halal murni, juga enggak haram murni. Jadi di tengah, abu-abu dia. Sesuatu yang abu-abu ditinggalkan, maka pasti selamat. Itu yang menjadikan kita selamat. Jawab beliau seperti itu. Kemudian Sayyidina Ali tanya lagi, fama fasaduddin. Kebalikannya, aku pengen tahu apa penyebab rusaknya agama, celakanya manusia. Maka beliau menjawab, at-tama', yaitu punya sifat tamak, alias hati dipenuhi obsesi keinginan terhadap duniawi. Dijawab oleh beliau seperti itu. Karena itu orang itu kalau sudah tamak itu berharap pemberian dari orang.
Kalau bisa sekecil apapun dihilangkan itu. Karena itu kita tuh diajari oleh guru-guru kita. Ya bukan hanya kita saja, para pendakwah itu juga diajari semua. Kalau menyampaikan ilmu itu dilarang keras oleh beliau-beliau para guru kita, orang-orang soleh itu untuk memberi tarif. Kalau undang saya tarifnya sekian, itu larangan keras. Kenapa? Karena tamak itu nanti. Akhirnya tamak pengen dapat undangan terus. Sekali undangan 30 juta, terkenal soalnya. Tarif itu sangat aib kalau menurut guru-guru kita. Tapi kalau ada ustadz atau apa yang memang bertarif, nah itu wallahu alam, terserah dia, karena masing-masing punya guru. Tapi kalau menurut guru kita tidak boleh, karena masuknya ke sini bab ini tamak nanti jadinya. Dan tamak ini sifat yang begitu kotor di dalam hati yang harus benar-benar dihindari. Tidak boleh narif dan tidak boleh minta. Tidak boleh berapa, tidak boleh. Kalau dikasih, ya diterima. Tidak dikasih, tidak apa-apa. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih innalillah. Tidak boleh berharap, tidak boleh. Berharap untuk dikasih, harus dikasih itu tidak. Nggak dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya alhamdulillah juga, karena dikasih oleh Allah. Pasti nanti ada jalan rezeki yang lain. Kita diajari seperti itu. Karena itu tamak ini keinginan diberi orang, apalagi sampai obsesi yang sudah memenuhi hati, jangan sampai ada pada diri kita. Akhirnya tambah rusak, tambah hina nanti. Seorang mukmin itu mulianya karena Allah dan di hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai diceritakan, ini satu hal yang kelihatannya kalau menurut kita tuh remeh. Ada seseorang orang soleh, beliau saat itu berada di dalam posisi yang sangat bawah, alias tidak punya apa-apa. Sampai-sampai beliau tinggal itu cari goa di Iskandariyah, berarti daerah Mesir. Itu beliau cari goa karena tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, cari goa tempat berlindung untuk tidur, untuk kayak rumahnya sudah. Cari goa-goa sih. Karena di Arab sana, di Mesir sana, di Timur Tengah sana kan ada gunung-gunung batu banyak. Saking nggak punyanya beliau seperti itu. Setiap hari berusaha kerja, dapat uangnya sedikit, kadang nggak dapat dan seterusnya. Nah, suatu ketika setelah lama di daerah tersebut, dia kenal sama seseorang yang CS, bagus sudah. CS sudah kenal banget ya. Nah, suatu ketika dia punya uang, pengen beli di toko CS-nya temennya itu. Pas beli, hati-hatinya ini memperkirakan, ini CS saya, nanti saya beli bayar pasti tidak mau. Lah kok pas saat itu pas dia beli bayar diterima sama temennya. Akhirnya pas dia jalan pulang, sambil jalan, waduh temenku kok mau ya tak bayar. Biasanya dibayar, ini kok dibayar gelem. Jadi gak usah dibayar kan lumayan, duitku balik. Bisa tak buat beli apa lagi besok. Ini berharap agar diberi oleh temannya, beli tanpa bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ini orang soleh, dia tidak mau kerja kecuali yang halal. Ada bisikan di hatinya, Assalamatu fid din bitarkit toma' fil makhlukin. Wahai hamba Allah, ini ada bisikan dalam hatinya, wahai hamba Allah, keselamatan di dalam agamamu adalah meninggalkan tamak dari pemberian semua makhluknya Allah. Kalau kamu ingin jadi orang yang benar-benar selamat, mulia di sisi Allah, hatimu jangan pernah bersandar, jangan pernah pengen dikasih pemberian oleh siapapun. Bersihkan dari sifat tersebut, maka kamu akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibisikannya itu juga wasahibut tama'i la yasba' abadan. Wasahibut tama' la yasba' abadan. Dan orang yang punya sifat tamak, pengen diberi orang itu dia nggak akan pernah kenyang selamanya, nggak akan pernah puas selamanya, selalu merasa kurang terus hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla.
Tangan di atas alias memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Ini kalau untuk kebutuhan pribadi. Beda lagi kalau kita meminta sumbangan, cari sumbangan, tapi untuk kebutuhan umat, butuh bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, yang mana dananya ini untuk dikembalikan untuk kemaslahatan kemajuan agama, ya nggak apa-apa, itu justru mulia. Bahkan bukan hanya kita, sekaliber Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu seorang ulama besar, bahkan beliau insya Allah termasuk waliun min auliyaillah, seorang walinya Allah. Itu dulu pas bangun pondok, bangun pendidikan berdakwah, itu beliau minta-minta ke orang-orang kaya untuk bangun masjidnya, bangun madrasahnya, bangun pondoknya, dan seterusnya. Itu bukan hina, bukan kehinaan, karena dana yang dipakai itu untuk umum, untuk kemajuan agama. Tapi kalau untuk pribadi, ini masuk dalam bab tamak. Kadang-kadang sekarang minta-minta itu ada juga bosnya, pas gajian nyebar anak buah minta sumbangan untuk pondok ini itu, ternyata aslinya dipakai sendiri. Kalau di kota-kota besar banyak seperti itu. Kelihatannya miskin, pas minta-minta itu kelihatannya miskin, pakaiannya compang-camping, tapi ternyata pulang dijemput sama mobil. Dibuat profesi ternyata. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang semacam ini tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas selamanya, sehingga dia akan hidup dalam kekurangan, merasa kurang terus. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, di sini kita belajar untuk punya hati yang jangan berharap terhadap makhluk, jangan berharap terhadap siapapun. Ya kalau misalkan berharap sedikit-sedikit wajar, tapi ya diistighfari aja. Harapan kita yang penuh dalam hati adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mau isya, sebetulnya masih banyak ini keterangannya. Intinya ini termasuk nasihat dari beliau agar hati kita ini jangan pernah tamak berharap pemberian makhluk. Hati kita jangan sampai penuh dengan obsesi ingin meraih dunia, jangan, tapi penuhi obsesi ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.